Hai semua, Bim di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang konsonan kelas rendah dalam alfabet Thailand. Ya. Nah, jumlah dari konsonan kelas rendah dalam alfabet Thailand ini ada 24. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengenal ke-24 konsonan kelas rendah tersebut dengan namanya dan juga cara membacanya. Oke, so tanpa menunggu lama-lama, kita mulai dengan konsonan kelas rendah yang pertama. Yang pertama, kita punya khokhwai. Khokhwai bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah khokhwai. Ketika di awal dia dibaca kha dan di akhir ka. Kurang lebih dia akan seperti ini bentuk cara pembacaannya. Ya, saya tuliskan garis miring. Ini menyatakan ketika di awal dan ketika di akhir. Oke, selanjutnya adalah khokhon. Khokhon ini mirip dengan khokhwai, hanya ada sedikit variasi di bagian atasnya. Seperti ini. Cara membacanya masih sama. Kha, kha ketika di awal dan ka di akhir. Dan kemudian kita punya khorkang. Ya, ini adalah khorkang. Yang mana cara pembacaannya masih sama dengan khokhwai dan khokhon. Nah, selanjutnya kita punya ngongu. Nah, ngongu. Ini ngongu mirip dengan angka 9. Ngongu. Saya tuliskan eng karena ketika dia muncul di awal ataupun di akhir kata atau suku kata, konsonan ini tetap dibaca eng. Ngongu. Dan kemudian kita punya chochang. Nah, chochang ini cara pembacanya adalah ya, atau ketika dia muncul di awal kita baca c, dan ketika dia muncul di akhir cenderung sebagai t. Nah, bunyinya seperti itu. Ya. Konsonan berikutnya adalah so-so. Nah, so-so ini mirip dengan chochang, hanya kita menambahkan sedikit variasi di awal lengkungannya itu. Ya, so-so. Jadi ketika dia muncul di awal akan dibaca S, ketika dia muncul di akhir akan dibaca T. Oke. Kemudian konsonan berikutnya adalah choche. Nah, choche ini agak menantang untuk ditulis, tapi masih mudah. Oke. Ini adalah choche. Di awal dia akan dibaca c. Ya, choche. Dan ketika di akhir, mungkin ketika muncul di akhir dibaca T juga, karena biasanya bunyinya seperti itu. Choche. Ya. Kemudian kita punya yoying. Nah, yoying ini bentuknya seperti ini. Ini adalah yoying. Ketika dia muncul di awal, kita akan membacanya dengan Y. Dan ketika dia muncul di akhir, nah agak unik. Karena kita harus membacanya N. Nah, yoying. Kita sudah mulai dengan 8 konsonan di awal. Berikut konsonan berikutnya. Tomonto. Ya, kita punya tomonto. Seperti ini. Oke, tomonto.
dia ketika muncul di awal otomatis ketika dia muncul di akhir akan tet. Ya. Selanjutnya adalah tepetau. Oke, tepetau bentuknya seperti ini. Tidak jauh berbeda, cara pembacaannya masih sama ketika di awal dan di akhir akan menjadi tematis seperti ini. Ya. Lanjut kita punya nonin. Ya, baik ketika dia muncul di awal ataupun di akhir akan dibaca n, nonin. Ya, selanjutnya totahan baik di awal dan di akhir konsonan ini akan dibaca t. Cuman ketika lebih ada udara ketika dia muncul di awal. Ya. Dan selanjutnya adalah totong. Kurang lebih sama, cara pembacaannya adalah ya. Nah, aksara berikutnya nonu. Nonu awal dan akhir akan dibaca n. Selanjutnya adalah popan. 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 Ketika di awal p dengan ada sedikit udara popan, popan. Dan ketika dia muncul di akhir itu akan menjadi p mati kena p. Ya. Konsonan berikutnya adalah fofan dengan garisnya lebih panjang di akhirnya. Ini ketika di awal dia baca af dan di akhir suku kata atau di akhir kata dia akan dibaca p juga. Up, up. Ya. Selanjutnya kita punya posampau. Oke, posampau. Nah, ini juga sama seperti popan. Jadi kita membacanya P di awal dan ketika di akhir P. Ya, posampau. Next, kita punya moma. Awal akhir akan tetap dibaca M. Dan selanjutnya kita punya yoyak. Ya, awal dan akhir akan dibaca Y. Konsonan berikutnya rorua. Rorua ini juga unik seperti halnya yoing tadi, konsonan yang di atas ini yoing. Ya, rorua ketika muncul di awal kata atau suku kata kita membacanya dengan huruf R, tapi ketika dia muncul di akhir itu akan menjadi N. Ya, rorua. Konsonan berikutnya adalah loling. Loling pun sama dengan case-nya seperti rorua. Ketika di awal suku kata ini akan dibaca L dan ketika di akhir akan dibaca N. So, loling. Dan konsonan berikutnya adalah wowen. Awal ataupun akhir akan dibaca W. Case khusus ketika dia bersanding dengan vokal. Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi. Tapi untuk saat ini, awal dan akhir W. Ya, kemudian kita punya dua konsonan terakhir. Berikutnya adalah lochula. Mirip dengan popan, hanya saja kita punya loop di belakangnya. Ya, awal L, di akhir N. Dan konsonan kelas rendah yang terakhir adalah Honakuk. Oke, Honakuk. Jadi bentuknya seperti ini.
Ya, ini dibaca H, tapi jarang muncul di akhir subkata atau kata, jadi lebih sering muncul di awal. H. Ya, itu adalah ke-24 konsonan kelas rendah, konsonan kelas rendah dalam aksara ataupun alfabet Thailand. Ya, cukup sekian video untuk konsonan kelas rendah kali ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.